Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang Allah tercurah begitu sangat banyak dalam kehidupan kita, seiring dengan desah nafas kita, seiring dengan detak jantung kita. Bahkan pada setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita adalah karunia Allah yang tidak bertepi. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita tidak duduk, tapi kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berdiri, tapi Allah yang menjadikan kita berdiri. Sebagaimana kita juga tidak berjalan, tapi Allah yang menjadikan kita berjalan. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, sungguh diri ini tidak punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah hadirkan rasa ingin selalu ditolong oleh Allah, ingin dibantu oleh Allah dalam hal apapun yang kita lakukan, dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk memberikan penghambaan terbaik kita kepadanya. Karena itulah kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini, yang dengan kasih sayangnya Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ringankan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk hadir di rumahnya, menyahut panggilan serta seruan darinya, memberikan sejenak dari waktu yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman dan imannya sempurna, melihat salat tidak lagi sebagai sebuah kewajiban. Karena kalau kita memandangnya hanya sebagai kewajiban, berarti beban dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman yang sempurna, salat ini adalah kebutuhan, bahkan hiburan. Lihat bagaimana Rasul dan para sahabatnya. Apa kata para sahabat tatkala mereka menceritakan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza hasibal amru fafazi'a ila shalah. Rasul kalau ada masalah dalam kehidupannya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad segera melaksanakan sholat. Karena dia tahu jawaban dari seluruh persoalan dalam kehidupannya adalah Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan menurunkan kemudahan tatkala kita datang kepadanya. Berjalan kita kepadanya, Allah berlari kepada kita. Berlari kita datang kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lebih cepat daripada itu. Tatkala Allah menyeru kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan muazin yang memanggil kita, tapi Allah Azza wa Jalla menawarkan solusi atas masalah kita, menawarkan jalan keluar dari persoalan kita. Allah menawarkan kemenangan, keberuntungan. Lalu ada di antara hamba-hambanya yang enggan untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah taufik untuk bersegera menyahut panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita menanti-nanti
menunggu-nunggu agar tidak terlambat. Abu Darda, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, sebelum dia masuk Islam, dia adalah seorang saudagar kaya, memiliki karyawan yang sangat banyak. Omset perharinya 300 dinar. Sekali lagi, omset per hari dari toko yang dimiliki oleh Abu Darda ini 300 dinar. Sekarang 1 dinar kalau dikurskan berapa Pak? Sekitar 2 juta sampai 2.500.000 mungkin ya Pak. Berarti kalau 300 dinar berapa omset perharinya Pak? Kisaran 600 sampai 700 juta per hari. Bayangkan, bisa kita bayangkan keuntungan dari perniagaan Abu Darda. Nah, pada saat Abu Darda masuk Islam, dengan Islamnya Abu Darda, maka satu kaum, yaitu kaum Khazraj yang ada di kota Madinah itu sempurna keislamannya. Artinya Abu Darda menjadi orang yang terakhir kali masuk Islam dari kaumnya. Dengan dia masuk Islam, dia merasa terlambat dan merasa tertinggal dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih dahulu mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Bahkan Abu Darda telah melewati satu peperangan yang begitu sangat dahsyat, di mana para pejuang di perang tersebut, kata Nabi Muhammad, menjamin apapun yang dilakukan oleh para ahlul badar maka tidak ada lagi berefek terhadap kehidupan mereka. Kalaupun mereka melakukan perbuatan dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dan Abu Darda melewati perang Badar tersebut, karenanya dia menyesal. Dan Abu Darda dengan merasa tertinggal dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ia berusaha untuk selalu mendampingi kemanapun Nabi Muhammad pergi. Di situ ada Rasul, di situ ada Abu Darda. Pada awalnya dia mencoba untuk menggabungkan antara fokusnya berniaga dengan fokusnya mulazamah Rasulullah SAW. Namun dia tidak menemukan adanya fokus yang betul-betul dia bisa kemudian yakin untuk kemudian menjalaninya. Hingga akhirnya dia beranikan diri memilih satu fokus, yaitu mulazamah Nabi. Artinya dia akan mengabaikan perniagaannya, sehingga dia hidup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup, dah cukup bagi dirinya. Tapi dia selalu mulazamah Nabi, hingga akhirnya kehidupannya berubah 180 derajat sebelum dia masuk Islam. Lalu para sahabat datang kepada Abu Darda, bertanya kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, mengapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Di saat Allah menghalalkan jual beli. Kata Abu Darda, saya tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Hanya saja tidak ingin, kata Abu Darda, saya tidak ingin disebabkan perniagaan itu membuat saya lalai daripada mengingat Allah. Dan demi Allah saya lebih suka berada di tempat pintu masjid, sehingga aku tidak pernah tertinggal untuk sholat berjamaah dibandingkan omsetku 300 dinar per hari itu, kata Abu Darda. Dan ternyata Abu Darda hari-harinya begitu indah dia lewati dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, dengan mulazamahnya bersama Rasulullah SAW. Karena kita puji Allah, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita masih kemudian menyempatkan diri. Bukan menyempatkan sebenarnya, kalau kata menyempatkan seakan-akan di waktu-waktu sisa kita, tapi kita memberikan porsi dari waktu yang kita miliki untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Salam dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, suatu ketika tatkala Nabi Muhammad akan mengimami kaum muslimin, Nabi Muhammad sebelum sholat bukan hanya sekedar memperhatikan lurus, sekarang rapat selesai Pak, bukan hanya memperhatikan lurus dan rapatnya saf kaum muslimin, tapi Nabi Muhammad juga mengabsen siapa di antara sahabat yang tidak hadir di sholat berjamaah. Karenanya urusan sholat berjamaah bukan urusan pribadi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang pemimpin punya tanggung jawab
memperhatikan rakyatnya, memperhatikan karyawannya. Kemana mereka di waktu sholat ini? Dan Nabi Muhammad tahu siapa di antara jajaran para sahabat yang tidak hadir. Nah, di satu ketika Nabi Muhammad bertanya tentang seorang sahabat yang tidak hadir pada saat itu dengan mengatakan, "Aina Malik bin Daksham?" Kebetulan sahabat yang tidak hadir saat itu namanya Malik bin Daksham. Sahabat yang hadir, salah seorang di antara mereka mengatakan, "Dzalika munafiq la yuhibbullaha wala rasulah." Itu orang munafik, Nabi. Dia tidak cinta kepada Allah dan dia tidak cinta kepada Rasulnya. Sahabat yang mengatakan itu orang munafik, di satu sisi dia juga tidak salah. Karena qarinah, tanda kemunafikan pada masa Nabi Muhammad itu adalah hadir atau tidaknya seseorang di sholat berjamaah, Pak. Kalau hari ini, kalau standar itu digunakan kira-kira gimana, Pak? Banyak orang yang terkena penyakit kemunafikan. Di zaman Nabi Muhammad menandai seseorang munafik atau tidak, lihat kehadirannya dalam sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan sholat isya. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, asqalus salati alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena mereka kalaupun hadir ingin dilihat, nih saya sholat berjamaah nih. Kehadirannya bukan karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia. Dan kalaupun sholat dia malas-malasan. Jadi sahabat yang mengatakan tuh orang munafik juga tidak bisa disalahkan. Karena itu qarinah, tanda di masa Nabi Muhammad tentang kemunafikan adalah hadir atau tidak dalam sholat berjamaah. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak ingin di majlisnya ada celah untuk terjadinya ghibah. Dan ini perlu menjadi perhatian kita hari ini, ya. Karena menjadi sebuah keasyikan tatkala kemudian menceritakan tentang aib kekurangan saudara kita. Rasul tatkala kalimat itu terucap dari seorang sahabat, Nabi Muhammad langsung kemudian menutup celah itu dengan mengatakan, la taf'al dzalik. Tolong jangan katakan perkataan tersebut. Ala tara, tidakkah engkau melihat Malik bin Daksham qad qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah? Bukankah engkau telah melihat Malik bin Daksham di mana dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkan itu berharap akan keridhaan Allah. Wa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi api neraka untuk hamba-hamba yang telah mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, di mana dia mengucapkan la ilaha illallah semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jadi langsung Nabi Muhammad menutup celah terjadinya ghibah di antara kaum muslimin. La taf'al dzalik. Jangan katakan hal itu, kata Rasul. Di lain kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzara yuhadzir, mewanti-wanti kepada kita selaku umatnya dari apa? Syahadati zur, memberikan keterangan palsu, kesaksian palsu, terutama tentang saudara kita. Abi Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis di mana Abu Bakar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi, maukah kalian kukabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Tentu para sahabat menjawab pertanyaan Nabi Muhammad dengan bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Nabi. Karena mereka adalah tamak dengan ilmu, terhadap amal, terhadap ibadah, terhadap ilmu kita harus tamak, Pak. Tapi tidak dengan dunia. Kalau terhadap ilmu, terhadap amal, terhadap ibadah harus tamak.
Dan para sahabat selalu memburu ilmu yang datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasul menawarkan, tidak ditawarkan oleh Rasul, mereka bertanya. Dan bertanya mereka bukan karena ingin lari dari kewajiban seperti halnya Bani Israel. Tatkala ditetapkan kewajiban atas mereka, mereka bertanya kepada Nabi Musa, tapi pertanyaan mereka ingin lari dari kewajiban. Bukannya makin mudah, tapi makin sulit. Tidak dengan para sahabat Nabi. Mereka datang kepada Rasul ingin bertanya tentang apa yang akan bisa kami lakukan. Apa lagi wahai Nabi? Tolong tunjukkan kepada kami. Amalan mana lagi wahai Rasul? Dan saat ini mereka ditawarkan oleh Rasul, maukah kalian kukabarkan tentang dosa yang paling besar, kata Rasul. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Nabi. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wah, dosa besar yang paling besar adalah isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua, kata Nabi. Pada Rasul menyebutkan tentang menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, Rasul awalnya berdiri. Lalu Nabi Muhammad SAW duduk. Tatkala Nabi Muhammad duduk, Nabi Muhammad mengingatkan para sahabatnya, ala wa qauluz zur. Ingat, jangan sekali-kali kalian memberikan kesaksian palsu. Dan Nabi Muhammad terus mengulang, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, hingga kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, hatta kunna laitahu sakata. Sekiranya Nabi Muhammad mau berhenti dari ucapannya, karena Rasul mengulang. Artinya ada sebuah penekanan dari Nabi Muhammad untuk kita berhati-hati memberikan kesaksian tentang saudara kita. Jangan sampai kita memberikan keterangan palsu tentang saudara kita. Dan ia termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Wa ma mahabbati li ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Di saat Nabi Muhammad begitu sangat mencintai istrinya yang bernama Aisyah. Ya. Rasul pernah ditanya, Pak, oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika, siapakah manusia yang paling kau cintai? Kata Nabi Muhammad, Aisyah. Karena yang hadir di situ siapa, Pak? Aisyah. Kalau yang hadir Saudah, Pak? Saudah. Kalau yang hadirnya Hafsah, Ibu? Hafsah. Sekalinya para istri Rasul datang kepada Nabi, bertanya kepada Rasul, siapa di antara kami para istri yang paling kau cintai, wahai Nabi? Coba kalau Bapak dalam posisi Nabi Muhammad saat itu, apa yang akan Bapak jawab? Bilang Aisyah, Saudah marah. Bilang Hafsah, Sofia ngambek. Jadi sebelumnya para istri Rasul ini tengah disibukkan dengan satu diskusi hangat di antara mereka. Setiap dari istri Rasul mengklaim, saya yang paling dicintai Nabi. Kata yang lain, tidak, saya yang paling dicintai. Yang lain bilang, enggak, saya. Akhirnya mereka ngomong, ya sudah, kalau begitu kita datang saja kepada Nabi dan kita tanyakan langsung kepada beliau, siapa sebenarnya di antara para istrinya yang paling dicintai oleh Rasul. Kayak datang mereka, tanyalah, kami ingin tahu siapa di antara kami yang paling kau cintai. Gimana kira-kira Rasul menjawab? Nabi Muhammad ini orangnya cerdas. Dan itu salah satu sifat Nabi Muhammad. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, benar kalian ingin tahu siapa yang paling aku cintai di antara kalian? Para istri mengatakan, iya Nabi, kami ingin tahu. Ya sudah, kalau begitu berikan waktu aku 3 hari. Setelah 3 hari datang lagi, jumpai aku, kata Rasul. Dalam waktu kurun 3 hari, Pak. Nah, ini bagi bapak yang punya niat untuk poligami dan nanti akan ada kasus seperti ini bocoran trik Rasulullah SAW. Dalam kurun 3 hari itu Nabi Muhammad mendatangi setiap istrinya, memberikan hadiah masing-masing berupa cincin besi, bukan emas, Pak. Rasul nggak mampu ngasih cincin emas. Setiap orang dikasih cincin oleh Rasul.
Seraya Nabi Muhammad mengatakan kepada setiap istrinya, ini adalah hadiah dariku untukmu sebagai tanda cintaku kepadamu. Tapi tolong jangan beritahu yang lainnya. Cukup menjadi rahasia antara kita berdua saja, kata Rasulullah. Dan setiap istri didatangi dengan hadiah dan kalimat yang sama. Setelah 3 hari berlalu, mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menagih janji Nabi Muhammad. Sekarang kami datang wahai Nabi menagih janjimu tentang jawaban siapa di antara kami yang paling kau cintai. Nah, Rasul posisinya sudah aman, Pak. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang telah kuberikan cincin kepadanya. Masya Allah. Setiap istri merasa, Pak, wah berarti saya, kata para istrinya, subhanallah, selesai urusan, kata Nabi. Nah, secinta-cinta Nabi Muhammad kepada istrinya tidak membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam tatkala istrinya melakukan kesalahan. Jadi jangan katakan cinta kalau kita membiarkan pasangan hidup kita dalam kemaksiatan, dalam kesalahan dan dosa. Justru karena sayang kita ingatkan dia, Pak. Karena kita sayang ibu, ingatkan suami kita, ibu. Tapi kalau kita berikan dia, ya, tidak kemudian kita berikan dia nasihat, peringatan, bukan sayang namanya. Nabi Muhammad sesayang-sayangnya kepada istri. Tatkala istri melakukan kesalahan, Nabi Muhammad mengingkari perbuatan istrinya. Dikisahkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika aku pernah berkata kepada Rasul. Apa kata Aisyah? Hasbuka min Safiyati kada wa kada. Wahai Nabi, cukuplah engkau dari Safiyah. Safiyah itu orangnya begini dan begitu. Jadi penyebab Aisyah mengatakan hal demikian kepada Nabi karena api kecemburuan di dalam diri Aisyah kepada istri Rasul namanya Safiyah. Nah, Safiyah ini fisiknya itu pendek. Para ulama hadis menyebutkan, Aisyah mengatakan Safiyah kada wa kada itu masalah pendeknya fisik Nabi Safiyah radhiyallahu anha. Padahal yang dibilang oleh Aisyah adalah masalah fisiknya saja. Tapi Nabi Muhammad tatkala mendengarkan Aisyah menceritakan tentang masalah fisik Safiyah, Nabi Muhammad langsung mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijti bima'il bahri lamazajtu. Sekiranya kalimatmu tadi yang kau celupkan ke dalam air laut, maka cukup dengan kalimatmu tadi bisa mencemarkan seluruh air laut yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Karenanya kita harus berhati-hati memberikan komentar, memberikan pernyataan, bercerita tentang saudara-saudara kita. Lisan tidak bertuang. Hati-hati. Hati-hati kalau kita menyebut tentang orang lain. Jangan sampai yang menyebabkan kita terjungkal ke dalam neraka, wajah atau kening kita dulu yang sampai ke dalam neraka disebabkan lisan kita. Karena Rasul mengatakan banyak manusia justru terjungkal ke dalam neraka itu disebabkan lisan mereka. Dan salah satunya adalah menceritakan aib kekurangan saudara kita. Sebaliknya, Rasul memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menjaga kehormatan saudaranya. Terakhir, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, "Man dzabba an aradi akhihi bil ghibah, kana haqqan 'alallahi an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya dari perbuatan ghibah, dia tahan dirinya untuk tidak ghibah, dia lari dari majelis ghibah. Kalaupun dia tidak bisa merubah dan menghentikan majelis ghibah, dia lari. Kalau dia bisa merubah dan menghentikan majelis ghibah, itu jauh lebih baik. Ya, kata Nabi Muhammad, haqqan 'alallah, maka menjadi kewajiban bagi Allah untuk membebaskan dia dari azab api neraka. Allah. Karenanya lingkungan kita ini, di kantor, di rumah, di tengah-tengah keluarga, masyarakat,
peluang untuk ghibah itu sangat besar. Betul atau betul Ibu? Jadilah orang yang dzabbu an ardi akhi. Jadilah orang yang membela kehormatan saudaranya. Na'udzubillah jika kita justru termasuk di antara yang menyulut api ghibah di tengah-tengah ya, orang-orang. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bekal di 10 terakhir bulan Ramadan bagi kita semua. Karena sehebat dan sebanyak apapun amalan kita akan menjadi haba'an manthura kalau lisan kita ini menyakiti orang lain, menjadi sia-sia. Karenanya kita harus belajar. Selain belajar menahan lapar dan dahaga, tahan lisan kita. Kata Rasul sambil memegang lidahnya, kuffa alaika hada, jaga engkau ini. Jangan sampai Bapak sudah banyak amal, tiba-tiba amalnya diambil karena gibahin orang, nyakitin hati orang, berikan kesaksian palsu tentang orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.